Sebelum lanjut videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa terus eksis di YouTube dan melanjutkan visi misinya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Enjoy watching. Ketika bangsa-bangsa lain sedang berlomba mengembangkan teknologi termutakhir dalam berbagai bidang, ketika negara-negara lain sedang bekerja keras membangun peradaban yang lebih maju dan modern, Indonesia masih sibuk mengurusi hal-hal yang semestinya sudah selesai puluhan tahun lalu. Misalnya masalah toleransi dalam keberagaman. Bukan justru semakin baik, kualitas toleransi antar warga justru semakin memprihatinkan. Ruh keindonesiaan, ruh persatuan dan kesatuan sepertinya semakin lama semakin hilang. Perbedaan nampak semakin menonjol dan menjadi sebuah ajang untuk menunjukkan keakuan. Perbedaan itu kini berubah menjadi ajang untuk mencaci dan menfitnah. Perbedaan dan keberagaman itu sesungguhnya menjadi kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Hal itu sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita, para pendiri bangsa ini. Dengan segala perbedaan suku, agama, dan ras yang ada, mereka mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Mereka mampu memerdekakan Indonesia. Akan tetapi, orang-orang tidak lagi berbicara kita, tetapi aku. Orang-orang tak lagi berbicara Aceh hingga Papua sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Orang-orang tidak lagi berbicara saling menghormati dan menghargai. Dan orang-orang tidak lagi berbicara toleransi. Namun mereka yang berbeda itu kini sibuk dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang memicu sehingga nilai-nilai kebangsaan ini seakan hilang belakangan ini? Salah satunya adalah munculnya kaum mabuk agama yang menjadikan agama bukan lagi sebagai sarana untuk mematangkan hati dan pikiran atau menumbuhkan cinta, kasih, dan damai. Agama kini seolah berubah fungsi menjadi senjata perusak dan pemusnah. Ada begitu banyak tempat ibadah di berbagai tempat di tanah air yang digugat legalitasnya, ditutup paksa, dirusak, bahkan dibakar. Dan tidak sedikit pula acara peribadatan agama minoritas di negeri ini yang konon katanya menjunjung tinggi kebinekaan dibubarkan secara paksa. Dan anehnya, hal itu dilakukan oleh mereka yang mengaku dirinya paling beragama. Sepanjang yang saya ketahui, semakin seseorang beragama, maka semakin damai pula hatinya. Semakin seseorang beragama, maka semakin toleran pula ia. Namun yang belakangan terjadi malah sebaliknya. Mereka kaum beragama itu justru menjadi orang yang berdiri di barisan paling depan untuk menyerukan permusuhan pada sesamanya. Aksi intoleran yang kerap berujung pada kekerasan dan main hakim sendiri itu acap kali terjadi karena adanya provokasi dari mereka yang dituakan di tengah masyarakat. Dari mereka yang disebut sebagai ulama atau tokoh agama, bahkan dari pemerintah yang semestinya mengayomi seluruh warga negara dari berbagai macam latar belakang itu. Sebab bahasa adalah universal dan bahasa tidak beragama. Lagi pula Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.700 bahasa. Dan hingga saat ini, belum ada yang merasa keberatan tuh ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Hanya karena tidak sesuai dengan adat istiadat, budaya, atau dengan agama yang mereka peluk.